Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Bagian dari dalam diri Allah. Makanya ketika kami menyembah Dia, apakah berdosa atau salah? Tidak, karena dia itu adalah Allah sendiri. Kenapa dia Allah sendiri? Karena dia adalah firman. Jadi dikonfirmasi di dalam Yohanes bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi saat dunia pun diciptakan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 ada Allah, ada Roh Kudus, roh Allah, dan ada firman. Nah, makanya ketika Yesus datang ke dunia itu, dia disebut utusan. Karena Allah mengutus dirinya sendiri, Allah mengutus bagian dari dalam dirinya sendiri untuk datang kepada dunia. Berdosakah ketika kita menyembah Yesus? Tidak. Karena dalam beberapa kejadian, Yesus disembah dan dia tidak pernah menolak penyembahan itu, baik dari murid-muridnya maupun orang-orang yang dia sembuhkan. Itu kira-kira. Artinya kita boleh berbeda konsep persoalan itu, ya terserah. Artinya konsep daripada agama kita Islam, ya memang itulah dia. Tetapi konsep dari agama kami Kristen, maka itu juga memang benar. Dan saya tanggapi ya Pak ya. Iya, silakan Pak Ustaz. Jadi begini Pak ya, tentang masalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu tidak ada pengakuan dari Yesus. Ya, jelas. Nggak ada, jelas nggak ada di kitab Anda. Terus pengakuan dia adalah aku guru dan Tuhan, itu kan percetakan LAI sekarang, Tuhan. Kalau yang dulu-dulu kosakata Yunaninya kurios itu terjemahannya bukan Tuhan, tapi tuan atau junjungan gitu. Nah, sekarang aja direvisi jadi Tuhan. Karena bahasanya kurios bukan theos. Kalau theos kan Allah tuh Tuhan. Kalau Yunaninya, kalau kurios itu tuan atau junjungan gitu. Ya sekelas dengan guru besar lah hitungannya, guru besar atau rabi. Gitu. Kalau di zaman Yahudi. Jadi seperti itu, nggak ada pengakuan Yesus secara eksplisit dia itu adalah Tuhan. Coba kalau kita merujuk ke dalam Matius 11 nomor 25. Apa yang dikatakan Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah tuh, Yesus mempunyai Tuhan. Di situ kalau kita lihat, kalau dia datang sebagai manusia, sebagai hamba, waduh Pak, Yesus berkata di Yohanes 13 ya nomor 16, seorang hamba tidak lebih besar, tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau dia hamba, Yesusnya mengaku hamba, dia sendiri mengakui tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Artinya dia bukan Tuhan di situ. Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Tuh, apalagi kan Yesus juga tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ya beda dengan Kristen sekarang gitu, 3 dalam 1. Yesus aja mengajarkan Allah satu-satunya, bukan Allah 3 dalam 1. Kan seperti itu. Silakan Anda tanggapi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya sepakat ketika kita masuk di dalam dunia ini, artinya tadi kan saya sudah bilang bahwasanya ada ketika kita bertemu langsung dengan Tuhan, maka kita tidak pernah melihat Tuhan itu, kita tidak pernah melihat Allah yang sesungguhnya. Makanya ketika murid-murid Yesus mengatakan tunjukkan Bapa itu kepada kami, jadi Yesus menjawab balik, katanya ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa yang di surga.
Nah, makanya juga Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, bahkan sebelum dunia juga diciptakan, aku telah ada. Dan dikonfirmasi di dalam Yohanes bahwa dunia diciptakan oleh Yesus melalui Yohanes. Nah, kemudian Pak Ustadz, lagi, bahwasanya segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi seolah-olah dan seakan-akan dia menyampaikan sesuatu hal semacam apa ini Pak Ustaz? Sorry maaf semacam jatuh apa ini ya? Iya, jatuh apa karena di mobil Pak Ustaz. Iya nggak ada apa. Jadi seakan-akan dia berbicara karena tidak terus terang. Nah, jadi ketika juga dia ditanya dia jawab. Nah, kita lihat dalam kisah-kisah Alkitab, bahkan di dalam nubuatan-nubuatan para nabi sebelumnya juga dikonfirmasi bahwasanya dia adalah Allah yang perkasa, ya, Raja damai, Allah yang kekal. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan di dalam Mika juga dikonfirmasi. Di Zakaria juga begitu Pak Ustadz. Jadi kenapa dia disebut hamba atau utusan? Karena dia disuruh atau dialah yang menggantikan, yang keluar dari dalam diri Allah menjadi manusia. Makanya kalau dia disebut guru, ya memang akulah guru dan Tuhan atau Tuhan. Jadi tidak salah Yesus ketika mengatakan bahwasanya dirinya adalah guru. Kenapa? Karena dia pengajar, mengajarkan orang untuk menyembah Allah yang sesungguhnya dan untuk mendengar perintah-perintah dari Bapa sendiri. Jadi tidak salah. Makanya ketika dia bilang, Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Yesus juga berkata, aku datang dari sorga. Aku bukan dari dunia ini, aku datang dari sorga. Bahkan tadi masalah kunci kerajaan surga dibahas. Jadi mungkin surga kita berbeda Pak Ustadz. Kalau saya persoalan itu tidak terlalu mendebatkan masalah itu. Artinya bahwasanya yang membuka pintu surga pertama adalah Nabi Muhammad ketika Pak Ustadz sampaikan tadi. Saya juga tidak menolak hal itu karena itu versinya Pak Ustadz, versinya ajaran agama Islam. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan, bahwasanya bukti Yesus adalah pemilik surga. Dia memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kunci kerajaan surga itu di tangan murid-murid Yesus Pak Ustaz. Sudah ada sama Rasul Petrus. Itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi artinya terkonfirmasi, dia mengatakan aku bukan dari dunia ini, aku datang dari surga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya segala kuasa di surga dan di bumi, segala yang Bapak punya aku punya, ya. Jadi artinya hampir beda-beda tipis ini. Seolah-olah seakan-akan dia adalah Tuhan, padahal memang dia adalah Tuhan. Makanya tidak salah ketika kami menyembah Yesus Pak Ustadz. Itu kira-kira Pak Ustadz. Nah gini Pak, ya, Yesus itu diberikan kuasa oleh Bapaknya. Kalau kita merujuk ke Yohanes 5 nomor 30, ya, kata Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, kan seperti itu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak mendengar atas kehendakku sendiri, melainkan mendengar kehendak yang mengutus aku. Benar. Artinya apa? Tidak cocok Anda bahwa nubuatan Yesus itu udah ada di perjanjian lama di Yesaya 9 nomor 5 atau nomor 6 tadi. Karena apa? Di situ kata yulat, ya. Yulat di situ udah terjadi. Kalau kita melihat terjemahan dari Yahudi, itu adalah untuk Raja Hizkia. Gitu Pak. Jadi Yesus tidak punya pemerintahan di muka bumi ini. Mana coba kita lihat, adakah peninggalan dari Yesus? Nggak ada kan? Karena dia mengaku sendiri dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu atas izin dari Bapaknya, kuasa Bapaknya, karena Bapaknya memberi kuasa kepada dia, kan gitu. Tapi dari dirinya sendiri dia tidak dapat berbuat apa-apa. Perlu Bapak ketahui itu. Dan terus ya, ketika Anda menjabarkan kepada saya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Pak, gak ada para nabi yang mengajarkan Tuhan itu akan jadi manusia. Gak ada nubuatannya. Nabi mana? Nabi mana sebelum Yesus mengajarkan bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia? Gak pernah ada dari para nabi gitu mengajarkan seperti itu. Dan juga para nabi tidak pernah mengajarkan penebusan pakai domba itu telah batal.
tapi diganti dengan penebusan darah manusia. Nggak ada, tumbal aja yang ada, Pak. Ya, kalau ajarannya tumbal menumbal, aduh, kita tahu, Pak. Ajaran tumbal menumbal yang dikit-dikit minta tumbal apa tuh? Ya kan tahu ya. Gitu. Jadi janganlah dipaksa. Apa yang dikatakan Yesus ya sesuailah, letakkan pada porsinya. Maksud saya kayak gitu. Kalau dia ngaku utusan ya utusan. Kalau dia ngaku hamba ya hamba. Kalau dia hamba berarti bukan Tuhan. Kata Paulus aja dia hamba. Terus judul perikop dia hamba. Datang ke dunia, Pak Ustaz. Ya benar. Konteksnya itu artinya hamba ketika dia datang ke dunia. Itu konsepnya, Pak Ustaz. Makanya ketika dia kembali ke sorga, ya artinya banyak hal yang disampaikan oleh Yesus bahwasanya segala yang ada di bumi ada dan di sorga. Makanya juga dia bilang ya bahwasanya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Putra adalah Yesus, Roh Kudus. Dan di 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Terkonfirmasi semua, Pak Ustaz. Pak, Anda tahu nggak, Pak? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu. Kalau persoalan masalah ayat palsu, Pak Ustadz, tentu juga saya tidak sepakat dengan hal itu. Karena saya juga bisa klaim ayat ini contohnya di agama sebelah itu palsu. Jadi mohon maaf, itu agama saya nggak bisa diganggu gugat. Bentar, yang saya bawa ini bukan dari literasi Islam mengatakan, bukan dari saya juga. Tapi ya Alkitabnya sendiri menjelaskan itu adalah ayat palsu. Ya, coba dikonfirmasi di Kejadian pasal 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, 1 ayat 2, 1 ayat 3. Terkonfirmasi ketiga hal ini, Pak Ustaz. Bapa, Anak, Roh Kudus itu terkonfirmasi. Makanya Yesus tidak pernah salah ketika dia bilang, aku dan Bapa satu. Apa yang Bapa punya, aku punya. Segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku. Diberikan dalam arti ketika dia turun ke dalam dunia menjadi hamba. Dia ke dunia ini kan seolah-olah jadi hamba, utusan. Tidak salah. Karena dia datang ke dunia, berarti menjadi pesuruh. Pesuruh siapa? Artinya keluar, pribadi yang keluar dari dalam diri Allah sendiri. Itu kira-kira, Pak Ustadz. Itu di dalam Kejadian 1 sampai ayat 3 itu terkonfirmasi masalah firman Allah, terkonfirmasi masalah roh Allah, terkonfirmasi masalah Allah. Tidak ada kata-kata seperti selain daripada itu. Jadi begini, Pak. Ya, jadi begini, yang Anda sampaikan itu malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus itu ya satu dengan Bapa bukan berarti dia satu pribadi. Kalau kita merujuk ke Yohanes 17 nomor 11, itu murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Jadi menandakan di sini bukan satu pribadi. Murid-murid juga satu dengan Bapa masalahnya. Artinya apa? Murid-murid dengan Bapa satu itu adalah ajarannya yang sama, bukan pribadi yang sama. Bukan. Jadi seperti itu. Anda perlu pahami dulu ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti dia satu pribadi, tapi dia satu ajaran. Bukan satu pribadi, karena muridnya pun juga satu dengan Bapa. Gitu, Pak. Dia bilang aku datang dari surga, bagaimana cara mengapakannya itu, Pak Ustadz? Artinya bukan cuma satu dalil yang saya sampaikan ke Pak Ustadz. Aku datang dari surga, bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Baik. Jadi artinya bukan cuma satu dalil yang saya sampaikan ke Pak Ustadz. Iya. Jadi bahkan yang melakukan penghukuman, penghakiman nantinya adalah Yesus, dan itu dikonfirmasi. Kemudian yang mengalahkan Dajjal di masalah, mohon maaf, di Alkitab, di Al-Quran kita adalah Isa Al-Masih. Nah, hanya dia mengalahkan Dajjal kalau saya tidak salah ya, Isa Al-Masih. Jadi hampir beda-beda tipis dia ketika Yesus ini menjadi yang mengalahkan katakan iblis nanti pada akhir zaman. Ya, itu ada di kitab Wahyu. Saya tidak terlalu dalam membahas kitab Wahyu itu karena itu banyak tafsiran dan banyak sandi-sandi di situ, Pak Ustadz. Ya, terkonfirmasi semua. Ya. Baik, saya tanggapi dulu Bapak ya sampai selesai.
Ya, kalau untuk berkaitan dia dari atas atau dari bawah, kamu dari bawah, ya Yohanes 8:23 yang Anda sebutkan tadi itu, saya udah tahu itu ya. Tapi ingat di Matius 7 kata Yesus seperti apa di nomor 21. Ya, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke? Bapakku itu siapa, Pak Ustaz? Artinya gini, Pak. Apa kehendak Bapaknya? Iya. Coba, adakah kehendak Bapa di surga itu agar kita menyembah Yesus? Nah, kan nggak ada. Betul, saya klarifikasi Pak Ustaz. Artinya yang bahwasannya tidak semua orang yang berseru kepada aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Dia berbicara pada saat itu, pada saat apa? Apakah pada saat dia ada di dunia ketika dia mengajarkan murid-muridnya atau ketika dia di surga? Nah, dia kan ngomong sama murid-muridnya. Itu kan perikopnya aja judulnya itu hal pengajaran sesat. Dia manusia yang mengambil rupa. Dia mengambil rupa manusia dan menjadi poinnya kayak gini, Pak. Atau anak domba Allah. Iya. Poinnya kayak gini, di mana kehendak Bapa di surga agar kita menyembah dan menuhankan Yesus? Di mana dalilnya itu? Karena kalau tidak sesuai kehendak Bapa, maka nggak akan masuk surga, kata Yesus. Adakah kehendak Bapa di surga agar Anda ya menyembah dan menuhankan Yesus? Ya, saya jawab Pak Ustaz. Artinya begini, di dalam perjanjian baru atau di Injil, baik Lukas, Markus, Yohanes, Matius. Jadi ketika Yesus berbicara tentang kerajaan sorga dan juga pesan-pesan kepada murid-muridnya ketika nanti pada akhir zaman, terkonfirmasi bahwasanya seolah-olah dan seakan-akan percakapan Yesus ini kalimat daripada Yesus. Saya tahu bahwasanya Pak Ustaz sudah membaca bahwasanya seolah-olah yang menguasai atau yang berkuasa atas semuanya ini adalah Yesus. Bukankah begitu di dalam Matius itu? Seolah-olah dia mengatakan begini, seolah-olah pengampunan dosa juga dia yang punya hak mengampuni dosa. Nah, juga dia bilang bahwasanya surga dan di bumi aku yang berkuasa. Itu kan seolah-olah ketika ada dia di dalam dunia. Tetapi ketika dia ada di surga, saya lupa ayatnya, dia ketika dia kembali ke surga, bahwasanya kembali kepada keilahiannya. Ya, kembali kepada keilahiannya, dan bahkan para malaikat-malaikat menyembah anak domba. Anak domba ini siapa? Itu salah satu nama daripada Yesus. Kenapa dia dibilang anak domba? Ada alasannya Pak Ustaz. Anak domba kenapa? Karena dia adalah darah penebusan bagi orang yang berdosa. Kalau dulu bangsa Israel, ya terkonfirmasi itu Pak Ustaz ya. Artinya dulu adalah darah hewan. Nah, kenapa dia disebut anak domba? Darahnya sendiri yang menjadi penebusan bagi dosa manusia. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik, ini Pak ya, tadi saya udah bilang kepada Anda ya, berapa kali saya dengarkan Anda, tidak ada Anda mengatakan kehendak Bapa di sorga itu agar kita menyembah dan menuhankan Yesus. Itu nggak ada dari tadi gitu loh. Saya udah sampaikan juga ya kepada Anda bahwa Yesus berkata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu jadi catatan untuk kita, kan gitu, di Yohanes 5 nomor 30 itu. Ngapain kita mau menuhankan orang yang nggak bisa apa-apa, Pak? Makanya Yesus menyuruh menyembah siapa? Sembahlah Allah. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan menyembah dirinya. Lagi pula, saya membawakan Matius 7 nomor 21 tadi, kehendak Bapa di sorga itu nggak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Titik poinnya sampai di situ. Yesus tidak ada minta sembah, Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan. Bapa di surga pun juga tidak mengatakan sembahlah Yesus atau Tuhankan Yesus. Enggak. Gitu. Tapi apa hidup yang kekal itu? Bagaimana yang disampaikan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Kan kayak gitu. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Gak ada dia mengatakan 3 dalam 1. Makanya kan dia mengutip Ulangan tuh juga ya. Ulangan 6 nomor 4 dikutip Yesus dalam Markus 12 tuh. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
nggak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Nggak ada. 3 dalam 1 Pak Ustadz. Artinya saya, ini katakan saya. Saya kasih ini logika ini Pak Ustadz. Ini saya, nama saya Brian. Ketika saya punya pikiran, ya pikiran, roh, ketika juga saya punya percakapan atau firman, kata-kata, maka itu kata siapa? Ya kata Brian. Pikiran itu pikiran siapa? Ya pikiran Brian. Nah itulah Brian, artinya makanya selalu hampir tidak ada perbedaan, hampir sama-sama. Jadi agak-agak memang, makanya itulah yang menjadi persoalan Yesus ketika datang ke dunia, seolah-olah dia itu adalah Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kira-kira artinya persoalan masalah apakah Yesus pernah meminta untuk dia bilang sembahlah saya, tidak. Udang ini udang. Belajar agama. Nih. Nah. Sini kan udang otak dengan tainya sama tuh ya di situ. Makanya kan kenapa dibilang otak udang kayak gitu tuh. Beginilah kalau manusia kalau otaknya kosong, banyak salahnya. Ini ya teman-teman ya. Inilah ya kalau sudah kehabisan argumen ya. Kehabisan argumen, ilmu nggak ada, nangis naik, tinggal maki-maki, kan gitu. Aduh, sampai menangis naik, ya sambil memaki-maki. Bodohmu memang kelihatan, betul. 17.000 yang menonton. Oh iya, bertingkah bodoh. Oh iya, bagus lah. Harga dirimu tidak ada, Sub. Oh enggak perlu. Mereka menghormati saya. Saya cuma menyesuaikan saja. Kalau yang datang beradab, maka saya akan pakai adab. Kalau yang datang biadab, maka akan saya tendang gitu. Kau itu ibarat nabi bersembunyi di balik jubah, di balik agama. Ya itu kayak kau itu kayak Iskariot. Kau ini nabi palsu. Iblis. Udah gimana? Iskariot. Tanggapannya gimana? Tentang Edis tadi yang kau puja tadi gimana tanggapannya? Yesus punya Tuhan tuh kayak gimana? Gimana Yesus punya Tuhan? Ya, gimana? Sedangkan kalian aja Rob, kalian 2 loh. Iya, Yesus punya Tuhan kata Edis, kau percaya? Ya, kalian 2. Percaya nggak dulu? Rob, kalian 2 loh. Percaya kagak? Yusuf Iskariot memang begini. Aduh. Menjunjung tinggi Edis tapi nggak percaya dengan Edis. Kayak gimana? Kata Edis kau gila. Kalau kau mengatakan Yesus. Kalau jago kau Sub, naik di rumah Edis berdebat dulu. Oh enggak, sudah sering kali mencret, berapa kali udah dia mencret. Bacot di ini ada videonya mencret Edis TV lagi mencret nih ya. Banyak. Aduh, banyak banget. Jejak digital itu memang sangat kejam gitu ya. Rata-rata orang yang naik ke sini, teman-teman. Mereka takut dapat ancaman, ketangkap begini. Ya silakan lah. Makanya tahu manusia yang udah beragama, etikamu sama logikamu. Nah, nih. Nah, detik kaburnya junjunganmu tuh ya banyak. Udah mencret berkali-kali gitu, sampai 5 kali saya bikin mencret dia. Kayak gimana? Macam mana coba? Mau kau suruh ke tempat Edis? Tambah mencret lah dia nanti. Aduh, Sub. Kalau kau nunjukin video, video Sub ya. Dengar ya, Sub. Gini aja sudah. Kau gini panggil Edismu ke sini. Ya, hadapi saya kalau mau. Jangan kau nangis-nangis datangnya ke sini. Ya. Kayak gini. Ya. Udah? Aduh, Sub. Udah. Ada. Kalau dibawa logika, jawabanmu ngelantur. Apanya? Kalau dibawa ngelantur, nggak ada ngelantur. Makanya saya itu nggak perlu bawa logika samamu, karena kau itu udah termasuk manusia gila. Makanya kayak gini ya. Bukan Yusuf tapi Yusuf Iskariot. Sebenarnya gini,
saya itu ya memakai otak, memakai akal. Saya tahu pasien saya yang saat ini nggak ada otaknya, nggak ada akalnya masalahnya. Masa yang belajar Kosong agama gitu. kelihatan nih otaknya nggak ada. Masa yang belajar agama dari kecil cara ngomong. nggak akan ada yang seperti kalau ada seperti manusia kamu yang- pasiennya ya. Kalau ada yang indigo, orang indigo itu udah Enggak urusan manusia. indigo mau Ini mau iblis sakti berbentuk kayak manusia gimana pun ini. dia silahkan Enggak, hadapkan ke ini saya mau iblis. sakti kayak gimana pun. Coba nanti saya ruqyah kepanasan nggak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pergilah kau setan. Wah, kan gitu cara meruqyahnya. Keluar udah jinnya. Udah keluar jinnya teman-teman ya. Aduh, kayak gitu teman-teman cara mainin tuh ya. Cara mainin orang-orang kayak gitu ya kayak gitulah ya. Kayak gitu. Aduh.